Mbak ini banyak yang kangen nih sama Mbak Mila karena penjelasannya biasanya menenangkan. Biasanya kita kan seputar persalinan nih membahasnya. Kali ini setelah persalinan ada fase yang harus dilewati juga oleh para moms, yaitu menyusui. Nah ini tadi sudah ada yang minta bocoran nih. Mbak Mila minta tolong dong dipraktekin bagaimana sih cara pelekatan yang baik. Apakah cuma digendong, bayi menempel atau kayak gimana sih Mbak Mila? Sebenarnya mungkin Mbak Mila mau langsung dipraktekin atau diperlihatkan kepada para moms Mbak Mila. Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Nah, teman-teman yang belum pernah lihat payudara atau bapak-bapak yang mungkin baru pertama kali belajar, kita harus belajar dulu ya, mengenali dulu kenapa ini penting. Nah, teman-teman lihat, kita mau belajar mengenai posisi dan pelekatan. Tapi kita lihat dulu, teman-teman, ini adalah puting. Ini adalah areola. Areola ini adalah bagian gelap di payudara. Kenapa aku bilang bagian gelap? Karena bisa jadi warnanya hitam, coklat, kalau bule warnanya pink gitu ya. Makanya kita menyebutnya bukan warna hitam tapi bagian gelap. Nah, bayi sebisa mungkin menyusu nanti sampai di bagian areola. Bukan hanya di bagian puting. Kenapa sih kita lihat? Nah, di bagian dalam payudara ini ada yang namanya ductus dan saluran-saluran. Dari sini nanti asinya akan keluar mengalir. Jadi kalau teman-teman hanya di puting, salurannya kurang maksimal untuk dikeluarin gitu. Karena nggak tersentuh. Gitu. Makanya kita nyusunya sampai bagian areola. Nah, caranya gimana? Kita belajar mengenai posisi menyusu dulu. Yuk, teman-teman yang ada boneka, diambil bonekanya. Ada boneka apa di rumah? Boneka beruang, boneka Hello Kitty. Apapun boleh dipakai. Apapun, ayah juga, kalau ayah udah selesai taraweh silahkan digeret ayahnya untuk nanti ayah benerin posisi ibu kalau nggak bener sesuai dengan yang kita pelajari malam ini. Oke? Nah, jadi kalau kita mau belajar mengenai posisi menyusu, teman-teman, bagian kepala, badan, sama kaki itu harus satu garis lurus. Oke. Jadi gendong bayinya begini. Makanya teman-teman kalau mau menyusui lepas bedongnya nggak apa-apa. Gitu. Mau pakai juga nggak apa-apa. Yang penting adalah ininya satu garis lurus. Tapi kalau kita nyaranin lebih baik lepas karena supaya lebih mudah kan menyangga si bayi sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini posisinya bisa juga dengan megang posisi kepala seperti ini. Oke, coba dipegang bonekanya, pegang kepala atau pegang badannya. Yang penting adalah kepala, badan, kaki satu garis lurus. Oke, kenapa? Karena kalau teman-teman nyusunya begini, bayinya lurus, terus kepalanya miring. Sekarang kita coba, kita miring kiri atau miring kanan, lalu sambil nelen. Enak gak? Bayi kita juga gitu. Ketika dia nyusuin harus minimal 30 menit bahkan lebih, dia pasti pegel dan nggak bisa lama ya. Jadi kita boleh pegang seperti ini, sanggah, lalu bisa pakai. Oke. Lalu setelah itu yang pertama. Yang kedua adalah tempelin hidung di puting ibu. Oke, jadi bukan langsung mulut, hidung. Oke, tempelin hidung di puting. Sehingga nanti bayinya akan begini, teman-teman. Karena kalau teman-teman langsung mulut, biasanya dia akan cuma di puting. Dan itu nyebabin posisi pelekatannya malah nggak oke. Nanti rasanya, tandanya lecet atau nggak nyaman. Jadi satu garis lurus, kepala, badan, kaki, tempelin hidung. Nanti dia akan membuka sendiri. Dan teman-teman lihat perutnya itu nempel sama perut kita kalau benar. Itu posisi. Ya, kita coba lagi 3 tadi kan caranya. Pegang badannya. Ayo Bapak dicek udah bener belum posisinya. Ibu yang pegang, Bapak yang ngecek gitu ya, Mbak. Boleh pakai tangan kiri atau boleh pakai tangan kanan. Senyamannya. Karena kalau dengan seperti ini ada beberapa bayi yang terfiksasi dia nggak gerak-gerak. Lalu tempelin apanya? Hidung. Hidung bayinya tempelin ke puting. Sehingga nanti dia akan mangap. Lalu tanda yang ketiga adalah perutnya nempel sama perut kita. Itu kalau posisi yang benar. Sekarang kita mau belajar pelekatan. Pelekatan ini teman-teman bisa singkat namanya calm, C-A-L-M. Chin, dagu. Dagu nempel sama payudara. Jadi kalau pelekatannya benar,
dagunya begini. Oke. Ya bukan Akan hidungnya. otomatis begitu ya? Ya, betul Mbak Ya. Ira. Karena banyak ibu yang, aduh nyusunya hidungnya ketutupan. Kalau perlekatannya benar, dia justru bakal menjauhi payudara kita karena dagunya yang nempel. Tapi kalau perlekatannya nggak pas, teman-teman bisa lihat, bisa hidungnya yang ketutup. Iya, Oke, iya, jadi iya. tanda yang pertama C, chin, dagunya nempel sama payudara. Tanda yang kedua kan calm ya, A, aerola. Aerola bagian bawah lebih banyak masuk dibandingkan atas. Oh, oke. Oke. Lalu L, lips. Lips bibirnya terbuka lebar. Oke. Oke, jadi dia doer. Teman-teman pernah kan ciuman sama pasangan gitu ya supaya aku gampang membayangkannya ya atau memberitahunya gitu ya. Jadi kalau kita ciuman kan kita nggak mungkin gini. Gitu ya. Pasti kita doer. Nah, Iya. bayi kita teman-teman perhatiin pada saat nyusu nanti seperti itu bibirnya. Dia benar-benar harus gini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bayinya masih mencucu, bahkan ada suara ngecap gitu ya, itu berarti tanda perlekatannya nggak pas. Dan biasanya kalau gini terus putingnya bisa lecet atau nyeri gitu. Yang terakhir adalah M, mulutnya terbuka lebar gitu. Jadi tandanya ada berapa? Coba tanya sama Pak suami di samping, Pak. Tadi udah nyimak berapa? Ada 4 ya. Ada 4 ya. C A L M. Dagu menempel, areola bagian bawah lebih banyak masuk, lips bibirnya terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar, bibirnya tadi seperti doer gitu. Itu teman-teman bisa praktekin di rumah terus-terusan. Memang prakteknya nggak akan semudah langsung teorinya ya sekarang gitu ya. Tapi kalau teman-teman, aduh kok Babila sulit banget, aku mau ngasih tips yang nggak pernah ada dimanapun. Dan mungkin teman-teman jarang untuk tahu, ini namanya adalah posisi reclining atau posisi secara alami, secara natural bayi bisa melekat dengan baik, yaitu posisi IMD. Oke, Adi udah pernah coba belum? Jadi ini nggak cuma dipakai pada saat IMD, tapi ketika di ruang perawatan, di rumah gitu ya, di kantor, posisi ini bisa dipakai. Namanya reclining. Caranya, teman-teman bisa rebahan kayak gini. Oke, jadi di belakang ini bisa pakai kursi, bisa pakai bantal, bisa pakai kasur. Lalu bayinya nggak pakai baju apapun nggak apa-apa, dia ditaruh di atas dada. Gitu. Cuma kalau misal Mbak Mila, aku takut dia kedinginan nanti kalau bayi baru lahir itu tinggal ditaruh aja atasnya kain. Tapi untuk teman-teman supaya pelekatan bayinya nanti lebih bagus gitu, karena ini aku pakai di momen menyusuiku, kayak semua posisi udah dicoba tapi kok masih nyeri, masih lecet putingnya gitu ya. Tapi setelah ketemu konselor laktasiku dan beliau menyarankan posisi ini, teman-teman, itu langsung perlekatan posisi bayiku gitu ya. Jadi teman-teman taruh di sini, mau buka baju lebih nggak apa-apa, karena itu akan membuat bayinya lebih hangat dan lebih nyaman. Kayak kita sama suami kan pelukannya lebih enak gimana kan, nggak pakai baju gitu ya. Nah termasuk bayi kita juga gitu. Jadi dia ditaruh, nanti dia akan dapat sendiri putingnya. Kalau udah dapat, teman-teman langsung aja tangannya begini, lalu di sini taruh bantal gitu. Itu akan sangat membantu posisi dan perlekatan bayi kita menjadi lebih baik. Nah, tapi syaratnya adalah bayinya sama sekali jangan pernah dikasih dot dulu. Karena kalau misalnya teman-teman ngasih dot terlalu dini, maka akan sangat bisa meningkatkan bingung puting. Nah, bingung puting ini akan lebih sulit buat dia mau balik lagi nyusu sama kita gitu. Karena kenapa sih? Soalnya pada saat kita pakai dot, teman-teman, bayi kita kira-kira makai misalnya hanya satu otot atau rahang gitu. Tapi ketika menyusui langsung di payudara, itu bisa belasan otot. Jadi otomatis kalau dikasih yang mudah, bayinya nggak mau enakan yang lebih mudah gitu. Jadi biasanya tanda-tandanya dia akan ketemu puting aja nangis, mukul-mukul gitu. Bahkan ada mungkin bayi yang masih sih mau nyusu, tapi bisa jadi produksi ASI kita berkurang. Kenapa? Karena hisapan dia bisa berubah. Pola ritme dia pada saat nyusu bisa berubah, sehingga tanda-tanda bingung puting awal itu ditandai justru dengan produksi ASI ibu yang menurun. Habis itu kok bisa nurun terus-terusan, akhirnya dia bisa nolak nyusu. Nah, makanya teman-teman, nanti kita akan juga belajar
cara ngasih media ASI perah ke bayi kita, terutama buat Iya. ibu yang bekerja, mungkin ibu mau me time dulu sebentar, gimana sih Mbak Mila biar juga nggak bingung puting dan harus pakai media apa gitu. Teman-teman, nanti kita akan praktek dan sebisa mungkin yang melakukan praktek adalah suami atau ayah gitu, karena kalau ibu yang ngasih bayinya biasanya nggak akan mau. Iya, iya, Kenapa? iya. Kalau ibu yang ngasih biasanya nanti buat apa ada mama gitu kan, aku maunya sama mama aja, kenapa aku dikasih media lain. Jadi Iya. walaupun misalnya pakai gelas nih nanti, walaupun pakai gelas teman-teman, kalau ibu yang ngasih tetap bisa ada risiko bingung puting karena Hmm. menjadi penuh apa ya, emosional si bayi gitu. Kalau terus-terusan ibu yang ngasih, kenapa ada mama aku dikasih media yang lain, akhirnya dia bisa marah, salah satunya nunjukinnya dengan bingung puting gitu. Makanya Iya, iya. kalau teman-teman mau bekerja, latihan ngasih media ASI perah tuh kira-kira 2 minggu, 3 minggu sebelum bekerja, dan itu nggak pakai dot, supaya Hmm. teman-teman tetap bisa berhasil menyusui sampai minimal 6 bulan atau ASI eksklusif nanti gitu Mbak Ira. Iya, iya, iya. Tadi dengar penjelasan Mbak Mila ada yang langsung kasih tahu nih. Tadinya list untuk perlengkapan bayinya adalah dot, tapi setelah mendengar penjelasan Mbak Mila langsung dicoret nih dotnya karena memang sudah banyak penelitian juga ya Mbak, kalau bingung puting itu efeknya nanti panjang banget nih untuk kelancaran nyusu ya Mbak ya. Betul, betul Mbak Ira. Jadi Iya. teman-teman kalau bisa, sebisa mungkin kasih media lain. Salah satunya teman-teman bisa pilih, mungkin bisa dicatat dari sekarang, pipet, itu Iya. bisa kita pakai. Yang kedua adalah soft cup feeder, ada cup feeder, ada gelas, ada sloki, gelas sloki, itu kalau mau Iya. dipakai juga nggak apa-apa. Nah, kita praktekin sekarang, kita praktekin gimana caranya ngasih media ASI perah selain dot gitu. Yang Iya. paling penting adalah teman-teman perlu paham bahwa bayi kita masih latihan. Jadi Iya. kalau misalnya dia masih tumpah-tumpah, dia masih belum mahir, nggak apa-apa gitu ya. Ibunya perlu tenang. Biasanya 1 sampai 2 minggu mereka baru lancar gitu. Iya. Dan biasanya sebelum kita nanti belajar, ibu harus ngumpet dulu. Jadi Iya. ibu ngumpet misalnya di belakang pintu, belakang jendela, sampai bayinya nggak kelihatan. Karena Hmm. walaupun ngumpet tapi masih dalam satu ruangan, ibu ada baunya. Dan bayi itu Iya. pintar banget bisa mencium bau ibu gitu. Jadi Iya. ibunya Iya. ngumpet, lalu buat ayah atau suster atau ibu siapapun yang ngasih ya, selain orang tuanya, sebisa mungkin bayinya dikasih bukan dalam keadaan tidur, tapi Oke. setengah duduk Iya. gitu ya. Nah, kalau kita pakai dot teman-teman, bayi kita rata-rata tidur. Dan ketika pakai dot, aliran ASI-nya itu cepet banget gitu. Sehingga kadang-kadang bayinya udah kenyang tapi alirannya masih terus keluar. Nah, makanya kadang-kadang bisa overfeeding dan Iya. bisa membuat bayi kita jadi terlalu berlebihan gitu untuk dapetin ASI-nya gitu. Iya. Mereka bisa jadi nggak kenal lapar kenyang nanti. Iya. Nah, kita ngasih, yuk Bapak pegang bonekanya di rumah. Oke. Jangan dibawa tidur, Bapak. Yuk dibawa sedikit setengah duduk. Tentunya ini nggak semudah megang boneka. Jadi nanti biasanya Bapak akan ngerasa, aduh kok dia lembek banget, kok dia goyang-goyang gitu ya. Jadi Bapak perlu Iya. tenang. Oke. Lalu yang kedua adalah sounding, ngomong. Dek, ini Oke. ayah. Ayah mau ngasih belajar ASI perah ya Nas, supaya pada saat mama kerja, Dede tetap bisa dapat ASI perah mama gitu. Oke, Hmm. jadi Bapak harus komunikasi karena bayi udah Iya. ngerti. Nah, ini aku pakai gelas, teman-teman bisa pakai gelas kaca kayak gini. Bisa juga cup feeder, beda-beda, ada yang sukanya yang lembut, ada yang sukanya kayak gini gitu ya. Kalau anak aku kemarin dari 3 bulan, dua-duanya mau ya yang kaca ataupun maupun yang lebih lembut. Lalu asinya sebisa mungkin sampai sini ya, setengah. Oke, Iya. lalu kita ngasihnya bukan kayak minum orang dewasa gitu ya. Yang ada Oke. nanti dia kesel. Tapi Oke. tempelin gelasnya di sini, di bibir, bibir bawah. Oke. Oke, lalu dari sini teman-teman sedikit aja bawa gelasnya ke atas. Hmm. Nah, jangan sampai kita yang nuangin, inget ya, biarin Oke. bayi yang menjulurkan lidahnya. Jadi kita cuma nempelin,
taruh sedikit gelasnya ke atas seperti ini, sehingga bagian ASI itu akan menyentuh bibir atau menyentuh lidah bayi. Iya. Nah, pada saat menyentuh, nanti bayinya akan melet-melet. Gitu. Jadi, kalau teman-teman pernah lihat kucing minum gitu kan, kayak gitu. Betul, Iya, karena iya, memang iya, iya. lidahnya mereka tetap belajar untuk merah gitu. Jadi itu akan membuat dia tetap mau nanti pada saat direct breastfeeding. Dan dia akan dapat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Oke. dia yang naker, sama mana nih untuk minum, seberapa banyak nih aku udah ngerasa cukup gitu. Jadi dia tetap sebagai leader. Kapan Iya. dia berhenti untuk nyusuin, mau seberapa banyak gitu. Nanti kalau udah teman-teman bisa lepasin dan bisa sendawain. Oke. Oke, cukup dilus-lus kayak gini. Gitu ya, nggak perlu ada bertahap ya. Kayak waktu itu kita Iya. pernah sharing sama Mbak Ira juga mengenai newborn care. Jadi cukup Iya. dilus kayak gini pun nggak apa-apa. Iya. Gitu. Jadi itu caranya teman-teman. Sekali lagi bukan bapaknya atau pengasuhnya yang set nuangin gitu, tapi biarin bayinya yang melet-melet. Gitu Mbak Ira. Jadi Iya, iya, semoga iya. terjawab ya untuk cara pakai media asip. Hari ini kita belajar menggunakan gelas atau cup feeder.